Ibu ini adalah salah satu peserta grup WA Shalawat Berjamaah yang saya pimpin. Baru beberapa bulan beliau ikut tergabung dalam grup WA saya, sudah mengalami berbagai macam keberkahan hidup yang beliau rasakan. Salah satunya beliau berhasil menjual rumah ataupun propertinya yang harganya ratusan juta rupiah. Dan beliau sudah sehat dari sakit santet yang selama belasan tahun beliau sudah rasakan. Bagaimana kisah ibu ini, bagaimana cara beliau menghadapi permasalahan hidup sehingga akhirnya kehidupannya mulai tenang dan damai. Mari kita saksikan kisahnya selengkapnya. Tonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip biar teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah hidup beliau. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kurang agak keras sedikit ya suaranya ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Masya Allah, Ibu, akhirnya kita bisa lagi nyambung ya. Iya, Ustadz Marsal. Oke, beberapa waktu yang lalu Ibu kan peserta grup saya. Waktu itu pernah saya lihat Ibu komentar di grup, Ibu mengisahkan tentang kisah keberkahan selawat. Ibu boleh ceritakan kisah-kisah seperti apa saja yang Ibu pernah rasakan setelah banyak bersalawat? Iya, baik-baik. Jadi sebenarnya saya memang sudah lama ya zikir itu. Jadi saya ini kan zikir ya. Zikir itu sebelum sholawat waktu itu. Jadi saya menggunakan zikir la ilaha illallah karena saya kan belajarkan di Torikot ya. Jadi saya ikut kiai saya, tapi kiai saya sekarang sudah tidak ada, meninggal dunia. Jadi saya sekarang kan gabung dengan Ustadz Marshall ya, sholawat. Nah, ya banyak sekali memang keistimewaan soal zikir itu kita. Karena apa? Setiap saat kita itu ingat kepada Allah. Dan saya merasa selama saya memang dulu saya itu sibuk banget. Sampai namanya ibadah itu ya sholat itu aja, tahajud itu aja. Saya jarang zikir dulu karena saya sibuk banget dulu. Saya kan maaf saya ini kontraktor konsultan ya. Jadi benar-benar sibuk. Nah, sholat juga mepet-mepet waktunya. Terus kemudian mungkin saya ini mendapatkan peringatan dari Allah ya, diuji, benar-benar diuji, lama sekali saya diuji, itu ada 15 tahun gitu. Dan saya memang sudah 15 tahun lebih ya, hampir 20 tahun saya sudah ikut zikir kan. Terus ikut Pak Ustadz Marshall ini sekitar 4 bulan lah. Memang saya dengan zikir itu saya tuh merasa ada meningkat lah. Jadi memang sejak dulu kalau ada masalah saya selalu lari pada Allah. Jadi meskipun saya ini sibuk, selalu saya lari ke sajadah kalau ada problem. Itu. Jadi selalu lari pada Allah. Jadi saya selalu mengadu kepada Allah. Dan alhamdulillah selama saya hidup, saya sudah umur hampir 61 tahun ya. Saya itu selalu dibantu oleh Allah. Jadi setiap masalah saya seberat apapun, Allah itu selalu akhirnya nolong saya. Itu yang saya alami, Ustadz. Jadi saya nggak pernah namanya khawatir atau ragu atau apa, karena ada Allah bersama saya. Begitu, Ustadz. Jadi itu yang Ibu tadi bilang Ibu pernah mengalami kisah paling berat. Kalau boleh tahu kisah seberat apa yang pernah Ibu alami? Ya baik, jadi begini, Ustaz, saya ini kan bekerja di kontraktor konsultan untuk proyek-proyek ya. Jadi ya proyek-proyek besar lah. Jadi ujiannya itu ujian yang berat. Tingkatnya itu karena itu rekayasa manusia ya. Kalau kan melibatkan uang besar itu biasanya gangguannya itu adalah ilmu sihir. Oh gitu. Dan saya tuh sudah menghadapi ilmu sihir itu berapa tahun. Hampir lebih. Mungkin ada kalau 18 tahun lah saya mengalami. Ibu tahu siapa yang menyihir Ibu? Ya, saya ngerti. Tapi saya nggak perlu sebutkan karena semua itu adalah ujian, itu semuanya itu
bersumber dari Allah. Jadi semua ujian di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kejadian itu atau ujian itu atau apa, karena semua ini kuncinya itu semua dari Allah. Jadi kita harus ikhlas. Nah sekarang saya sudah pada titik ikhlas, saya apapun yang terjadi, tapi saya harus berusaha. Sebagai manusia itu harus selalu berusaha, baik itu doa, yang nomor satu adalah doa. Ikhtiar itu pasti. Jadi saya itu pernah Ustaz ya, begini, saya itu mengalami banyak sekali. Pertama ilmu sihir itu jelas, ilmu sihir. Kedua adalah masalah teknis di proyek itu sangat berat. Jadi proyek itu pernah dihambat oleh warga sekitar proyek saya. Diapain? Selama 5 bulan. Dihambat oleh warga sekitar. Oke, terus? Karena mereka nggak puas dengan kondisi alat berat yang mengganggu ya, lewat ya. Saya bikin. Akhirnya saya 5 bulan itu saya tuh stop. Pekerjaan tuh stop. Saya stres berat. Stres berat saya. Nah, tapi saya itu meniru cara Nabi kita ya. Kita kan punya Nabi ya, Nabi Nuh. Jadi pada saat panas terik itu membangun kapal besar, diketertawai sama orang-orang. Kenapa kamu membangun kapal? Oh, enggak hujan, enggak apa. Ternyata kan kemudian banjir. Dan dia selamat dengan kapalnya. Saya itu sama, saya itu garap terus proyek itu. Jadi selama 5 bulan di stop itu kan enggak ada kegiatan sama sekali, dilarang oleh warga sekitar. Nah saya itu tiap hari saya sholat pada Allah, mohon kepada Allah tiap hari selama 5 bulan itu. Dan juga insya Allah saya tahajud ya. Nah rupanya doa saya dikabulkan. Jadi saya itu selama 5 bulan terus mengerjakan gambar bersama kontraktor. Diketawain sama orang-orang, ngapain kamu ngerjain proyek macet mangkrak kamu kerjain kan gitu. Oh saya diam aja, saya nggak apa-apa, saya ingat aja Nabi Nuh diketawain diem. Saya diam aja. Ternyata saya benar. Begitu Allah menurunkan pertolongannya, gambar saya udah selesai, siap drawing. Saya 2 bendel tebal 5 cm kali 20 cm, ukuran A3, jadi siap semua. Begitu proyek saya buka langsung jalan. Jadi begini, itu saya selidiki kenapa kok masyarakat sekitar menghambat proyek saya. Nah rupanya mereka ingin jalannya dibeton supaya nggak rusak-rusak terus kan gitu. Nah saya dengar dari anak buah saya yang kebetulan, entah ini dari Allah juga saya, beliau ini salah satu kontrak di perumahan sini, jadi warga, dia menyatu dengan warga, jadi dengar dari warga nggak puas karena ini, oh akhirnya saya bikin itu dengan owner, saya bikin jalan beton, saya bikin, akhirnya puas mereka dan owner setuju dengan langkah saya, bahkan dia memperbaiki rumahnya, dibagusin, malah lebih bagus. Puas orangnya, sudah tidak protes lagi pada saat saya buka pelan-pelan barikadenya. Anak buah saya suruh tidak berani, jangan ibu aja. Akhirnya saya singkirkan pelan-pelan barikade itu, kawat berduri, saya lewatkan satu percobaan truk pasir lewat terus. Akhirnya lancar proyek saya ngecor sampai 27 lantai. Alhamdulillah selesai. Jadi saya itu salah satu saja itu contoh kasus berat yang saya hadapi. Tapi Allah selalu menolong. Karena apa? Karena kita, benar kata Ustadz, sebenarnya Ustadz yang lebih benar itu memberitahu saya, kan ibu selalu melibatkan Allah. Nah itulah. Jadi saya melibatkan Allah, itu sudah tidak ada lagi ketakutan. Pasti akan ditolong. Dan saya yakin itu. Saya sudah melewati banyak hal, kasus berat-berat, proyek maupun ilmu hitam. Saya lewat, alhamdulillah selamat saya. Meskipun saya sempat diserang dengan berbagai fisik sakit, saya pernah hampir mati pernah saya. Jadi saya itu kayak nggak berdaya, terus nggak bisa jalan, nggak bisa apa, diangkat ke rumah sakit, saya dites nggak ada apa-apa, semua nggak ada masalah, darah nggak ada apa-apa, tes darah normal, semua normal, tapi kok sakit saya, begitu. Nah saya dokter suruh pulang, kan saya nggak ngerti soalnya sakitnya apa. Saya di jalan tuh ayat kursi terus. Tiba-tiba saya muntah di jalan dan saya sembuh total, normal, bisa jalan kembali, di bapak suami saya. Waktu itu almarhum suami saya. Jadi itu. Makanya saya itu menganggap ilmu hitam itu memang ya kejahatan manusia. Tapi sebenarnya kita banyak sih penangkalnya, seperti yang Ustadz ajarkan itu. Air sholawat, itu kalau diterapkan bagus itu. Kita bersih dari barang-barang seperti itu, lenyap sendiri, lari, ketakutan dia. Apalagi kita, iya takut itu.
Loh, jin itu bakal takut kalau kita zikir itu. Iya, yang ingin saya tanya juga, kenapa Ibu akhirnya memutuskan untuk bergabung di WA grup saya? Oh, ya karena saya selalu belajar, saya selalu meningkatkan diri saya selalu ingin tahu, saya tuh tertarik dengan testimoni-testimoni video Ustadz Marshall di YouTube gitu. ya. Saya tertarik, oh bagus ya, bagus banget ini. Saya sudah ngobat, saya waktu itu sudah hampir sembuh ya, 4 bulan yang lalu kan, berarti sudah lewat ya. Saya proses penyembuhan itu 2,5 tahun lamanya. Saya ini dari ilmu-ilmu hitam yang menyerang saya dan saya sempat sakit itu 2,5 tahun. Tapi saya terus gabung ke Ustadz Marshall, semakin bagus karena sholawat saya tambah sholawat sekarang. Zikir saya kan la ilaha illallah, mula la ilaha illallah, kemudian ada zikir yang di coffee itu yang dibatinkan kita. Tapi ditambah sholawat itu bagus banget sholawat itu, karena beliau kan akan memberi syafaat ya. Ya, nah, kalau betul. kita apapun diterima oleh Allah kan, Ya. ya itu yang saya ingat-ingat pelajaran itu, bahwa apapun sholawat akan diterima oleh Allah tanpa saringan, kan begitu. Saya lihat juga dulu Ibu itu di grup kan kemarin berkomentar bahwa apa ya, ada tanah atau rumah yang langsung laku ya? Ya itu sebetulnya saya udah lama sih, 2 tahun saya lebih lah, hampir 4 tahun lah saya mau jual itu, tapi akhirnya laku gitu. Dan saya terus terang berat banget, ujian saya ini berat karena saya setahun harus off dari pekerjaan dan hari mencari uang. Saya harus off di saat saya harus bekerja. Saya itu kan punya bank ya, utang bank. Nah, harusnya kan kita produksi untuk menutupkan, tapi karena saya mengalami musibah, orang tua saya kan sakit, ibu saya sakit, saya setahun itu menemani ibu saya, jadi sakit sembuh ibu saya 4 kali lah keluar masuk rumah sakit, sembuh. Saya temani 1 tahun, saya hijrah ke Jakarta, saya temani beliau, saya off segala kegiatan, saya offkan semua kegiatan saya. Alhamdulillah ibu saya senang banget, di sisa akhir hidupnya tuh senang saya temani, saya selalu menemani beliau nonton sinetron, terus saya temani beliau tidur bareng. Itu kan seneng banget, kamu tidur sini aja. Jangan Bu, saya di atas ya. Saya di atas malam kadang-kadang masih belajar kan, masih baca apalah Quran atau apa. Terus akhirnya ibu saya kan sudah meninggal sekarang. Barusan kemarin Oktober setelah selesai semua tahlil, sudah saya sekarang alhamdulillah sudah sembuh lah. Dalam yang saya ceritakan kemarin bahwa mental saya sempat sakit karena saya menjual aset saya, itu merasa bersalah saya karena saya tidak pernah selama 30 tahun saya tidak pernah menjual aset. Saya harus menjual aset karena untuk mengenolkan hutang saya, kan begitu ya Ustaz. Tidak apa-apa ya. Dan saya bangkit bahwa saya harus bekerja lagi supaya saya bisa mengembalikan apa yang pernah hilang, kan gitu. Ya kita optimis saja karena kita bersama Allah itu tadi. Ya siap lah, kita harus dengan apapun putusan Allah itu siap, kita harus ikhtiar, nomor 1 ikhtiar. Itu yang saya lakukan selama hidup saya, itu nomor 1 itu adalah, selain ikhtiar adalah nomor 1 doa. Doa itu kadang-kadang memberikan ide, kita harus kemana, harus berbuat apa, kita ada pertolongan apa, itu ya dari doa sebenarnya. Contoh saya tiba-tiba tahu rahasia masyarakat sekitar pengen dicor betonnya itu kan, jalannya pengen dicor itu kan dari Allah juga. Tiba-tiba kok ada berita begitu. Kalau saya mungkin nggak doa, belum tentu dapat informasi. Saya akan sesat terus bahwa saya nggak tahu, dihambat terus proyek saya kan nggak selesai. Proyek saya selesai loh Ustaz, saya alhamdulillah proyek-proyek saya banyak selesai semua karena memang Allah, pertolongan Allah. Di atas semua itu ada Allah gitu. Sekarang Ibu sudah mulai kerja proyek lagi? belum. Saya merasa belum siap karena begini Ustadz, ujian saya sangat berat. Saya itu selain ilmu hitam yang 18 tahun lah saya hadapi berat-berat itu, suami saya meninggal dunia kan, yang saya cintai meninggal dunia. Saya tuh seperti kolab itu setahun itu nggak bisa. Terus 3 bulan kemudian menyusul tangan kanan saya, high rise. Jadi orang yang saya percaya di proyek itu untuk megang proyek gedung-gedung tinggi itu meninggal juga, menyusul. Jadi saya seperti kehilangan semua. Saya diambil, saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya tidak berbuat apa-apa setahun waktu suami saya meninggal 5 tahun yang lalu.
Jadi saya nggak bisa lagi proyek lagi yang tinggi-tinggi sebetulnya, tapi sekarang sudah siap, saya didik lagi orang baru. Jadi saya itu seperti apa ya, diuji lah namanya, diuji iman itu ya bagaimana ya, sempat collab saya. Nah saya sekarang belum proyek karena saya barusan bangkit, barusan sembuh. Menurut saya nanti dulu, saya siap, sudah ada yang nawarin juga, memberikan pekerjaan juga, menunggu saya untuk action ya. Saya sudah siap sih. Sekarang kan saya barusan bilang, saya minta doa restunya Ustadz dan juga jamaah grup ini untuk saya supaya bangkit lagi, kerja lagi, mulai lagi. Karena saya merasa sudah sembuh. Saya sudah sembuh, saya sudah normal, saya bisa lagi kalau ada proyek gede lagi saya bisa, karena saya akan didik orang baru lagi. Meskipun saya diambil semua yang lalu-lalu, tapi saya tetap bisa. Saya kehilangan 2 mobil saya rumah saya. Jadi saya tuh diuji benar, tapi saya bangkit lagi. Karena sebenarnya semua itu kan titipan ya, Ustaz. Iya. Ibu merasa sudah sembuh, maksudnya apa perbedaan yang Ibu rasakan? Kalau dulu waktu zaman sakit seperti apa? Saya pertama yang sakit, yang saya rasakan sakit fisik. Jadi saya kan diserang ilmu itu ya, jadi seperti kepala itu berat banget, kayak dibebani berat 1 ton gitu, kayak digandoli apa kepala itu pusing. Yang pusingnya tuh nggak wajar, jadi pusing medis dengan itu saya akhirnya tahu. Saya sekarang jadi mengerti, oh ini ilmu ini, oh ini serangan ini, saya ngerti. Jadi di tengah otak, persis di tengah, justru sakit banget itu, kayak di strum. Oh sakit banget itu. Kalau udah seperti itu, saya tuh sempat tidak bisa berbuat apa-apa karena saya seperti sepi hitam, gelap gitu hidup saya. Saya memang ternyata itu ada satu jenis, ya maaf ya, saya terpaksa, saya jadi tahu kejahatan ilmu hitam. Saya semacam dikucilkan dari bisnis saya. Jadi saya itu tidak bisa dihubungi. HP saya itu sempat blank. Orang hubungi saya tuh nggak bisa. Padahal nyala terus, saya nggak pernah matikan. Dan kolega saya banyak marah sama mereka, apa sih HP mungkin loh. Kamu itu mau tak kasih ini sekarang nggak bisa karena kamu nggak bisa dihubungi, ya sudah saya kasihkan orang lain. Astagfirullahaladzim, saya bilang, saya itu nggak pernah matikan. Ibu saya sering marah sama saya, kamu itu ya kalau tak telepon kok sulit banget, kenapa? Dulur-dulur saya marah, saya heran, saya nggak pernah matikan. Jadi itu ditutup, semua komunikasi saya ditutup, bisnis saya ditutup, rumah yang mau saya aset saya ditutup, yang mau saya jual untuk menolong saya ditutup semua. Jadi kayak nggak kelihatan saya berusaha menjual, nggak bisa Ustadz, ditutup Ustadz. Tapi karena saya terus zikir, mohon selalu Allah itu Allah ya, mungkin Allah kasihan lah sama saya, akhirnya diberilah pertolongan, dibuang ujiannya kan gitu. Ya kembalikan pada Allah lah, Allah yang memberikan ujian ya minta kepada Allah, udah gitu aja. Saya prinsipnya seperti itu. Saya kan dulu sering baca buku agama, jadi saya paling nggak ngerti lah. Oh ya begini, jadi ujian itu dari Allah. Ya kembalikan pada Allah. Kalau kita diuji, ya Allah hampir tidak kuat, ya Allah hentikanlah lah ya Allah. Saya gitu, hentikan ya Allah 18 tahun. Akhirnya pelan-pelan saya betul-betul menemukan obatnya. Termasuk ya saya grup ini saya masuk, memperkuat saya. Sekarang saya gampang ditelepon, gampang banget gitu ya. Artinya memang karena saya mati baterai, karena apa? Tapi bukan karena diblok. Bener-bener saya alami loh di blog itu. Jadi bener-bener dicoba itu loh, tabel ya di depan kamu ini nggak nyala HP saya, padahal nyala di depan dia loh. Ini sudah berkali-kali saya buktikan, saya memang kena ilmu gitu loh. Saya tahu. Jadi saya bukan mengada-ada. Banyak orang dulu nggak percaya sama saya, kamu tuh mengada-ada gini-gini, alah kamu tuh loh. Ya bisa lah kamu ngomong gitu ya, tapi kalau kamu meremehkan itu berat loh. Saya dikira nggak berat itu, saya bilang gitu. Masya Allah. Sampai nangis ini saya. Artinya yang ngasih sihir itu sekarang sudah kalah atau gimana Bu? Atau memang dia sudah bagaimana? Ya, kadang-kadang masih ada sisa, tapi itu sisa-sisa, enggak apa-apa. Saya tapi sangat jarang banget sih. Kambuhnya itu sisa-sisa aja. Saya langsung ayat kursi, saya kasih air doa atau apalah, sholawat. Pokoknya saya berusaha lah. Saya sholawat, saya ayat kursi, saya mohon pada Allah. Ya hilang, lama-lama hilang lagi sudah, dan jarang kabur sudah. Lu dulu serem loh, rumah saya itu, Ustadz, banyak sekali suara ngeri-ngeri loh. Saya tuh diteror bener. Jadi ada suara kalau malam itu suara, wah apa ngeri lah. Terus saya tanya tetangga saya juga dengar. Terus
ada suara kalau malam ketukan-ketukan. Sekarang bersih, nggak ada masalah, nggak ada suara apa-apa, rumah saya bersih, nggak ada apa-apa. Saya merasa sekarang tuh tenang, alhamdulillah. Dan saya bisa berpikir lagi seperti dulu. Dan saya dengan ibadah, saya senang sekali bersharing dengan teman-teman. Bisa gitu loh, menerima orang susah cerita bisa. Kalau dulu saat saya susah, stres tambah stres saya mendengar orang susah cerita itu, stres. Dulu saya memang banyak ini ya, aktif sebelum saya kena serangan itu. Kan saya kan 61 tahun ya, jadi 20 tahun, 40 tahun saya itu bahagia. Jadi saya itu sukses, 40 tahun itu gak ada masalah. Terus 20 tahun saya kena gangguan, ujian itu bener-bener saya mulai dari awal lah, istilahnya tuh kayak orang bangkit, dilahirkan kembali lah. Masya Allah. Benar saya alami. Ibu. Saya alami. Tapi saya nomor satu tidak pernah lupa. Saya sejak kecil saya tahajud tuh. Saya sejak muda tahajud. Jadi itu yang saya kelas 3 sudah sholat saya. Saya sudah tahajud mulai kelas 6. Ya. Apa rahasia ibu sehingga ibu bisa istiqomah sholat tahajud? Apa yang terpikirkan oleh ibu? Kalau misalnya saya nggak tahajud, ibu takut apa gitu? Oh enggak. Saya tahajud itu karena begini. Saya itu dengan nenek saya dulu sering satu kamar. Saya masih TK. Waktu Lebaran kan semua kumpul ya di Semarang gitu. Saya selalu waktu masih kecil kan saya satu kamar sama nenek saya. Dan nenek saya ini, nenek yang dari dua-dua tuh bagus. Ini ibu dari ayah saya, papi saya, almarhum. Jadi beliau tuh saya tuh sering ngelilir ya, istilahnya ngelilir tuh terbangun di tengah jam 10 saya ngelilir. Jam 9 tidur ya anak kecil sana. Orangnya kok sholat gitu kan, terus lilir lagi jam 12, jam 1, jam 3 loh, kok sholat terus ya. Jadi nenek saya itu rupanya memberikan inspirasi saya, memberi contoh saya melalui fisik ya, bahwa tidak banyak omong nih nenek, tapi memberi contoh dan saya lihat sendiri tanpa omong. Nenek saya tidak pernah, kamu nanti besar tahajud enggak, diem nenek saya. Tapi saya lihat tuh, kok tiap malam saya ngelilir tuh kok mesti kok pakai rukuh ya, apa sih putih-putih nih, rukuh ya, karena kok sholat ya, aku gitu. Saya masih kecil tapi kayak kok mau sholat ya. Disitulah saya kelas 6 saya ngikut. Jadi karena nenek seperti itu saya kemudian juga tahajud mulai muda sampai sekarang insya Allah. Jadi saya tuh nggak pernah takut, Ustadz, kalau ada masalah berat itu nanti jatuhnya juga enak. Saya pernah loh hampir disita bank loh aset saya, tapi saya tiba-tiba enak banget, selesainya tuh enak banget loh. Saya kan pasrah, saya kan hijrah, saya menjaga ibu. Tetangga saya orang bank, Budia kan baik, saya selalu menghadapi masalah dengan berani. Jadi apapun bank saya hadapi. Jadi Budia, ada orang mau beli loh rumahnya Budia minta berapa sih? Baik banget orang bank sama saya sampai sekarang baik. Padahal dia tuh mau nyita, tapi baik banget sama saya. Ya itu karena saya merasa orang itu sebenarnya baik. Jadi saya tidak pernah lari dari masalah, nggak pernah saya selalu menghadapi dengan penuh tanggung jawab. Karena persita nggak bayar bank saya setahun off itu kan, semua itu kan kita harus bertanggung jawab gitu. Iya. Saya siap jual lah, nggak apa-apa kok, saya siap jual kalau ada yang mau. Akhirnya dia carikan pembeli. Terus saya dapat pembeli lagi yang lebih cepat dari teman sendiri, tetangga saya. Alhamdulillah gitu. Setelah saya mohon pada Allah, saya ikhlas ya Allah, saya untuk mengenolkan hutang riba saya nolkan, saya sebenarnya nggak pengen riba lagi. Ya Allah, mohon saya diberikan pembeli. Loh kok dapat? Ya Allah, dengar lagi doa saya. Jadi orang itu sebenarnya kembalikan aja pada yang menciptakan gitu loh. Nggak usah susah-susah lah. Kembalikan pada yang menciptakan, pasti akan ditolong. Ya Ustadz juga bagaimana sekarang hebat. Pasti Allah yang nolong, pasti. Mudah-mudahan manfaat. Ya, Ibu terima kasih banyak loh sudah cerita-cerita. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Ustadz, saya juga sudah dibimbing sholawat jamaah itu, wah luar biasa, itu benar-benar manfaat sekali. Saya sekarang lupa, terus pagi itu belum buka lah, jadi bagus banget loh kalau pagi itu ikut itu, seneng, banyak sekali manfaat, banyak keajaiban yang terjadi ya Ustadz ya. Masya Allah. Banyak sekali. Iya. Oke Ibu, kalau begitu kita tutup dulu ya Bu ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustadz Marsal atas kesempatan untuk sharing ini. Mudah-mudahan manfaat untuk para jamaah juga. Amin. Saya mohon doa restunya Ustadz untuk bangkit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya pembicaraan saya dengan Ibu Dia ya, salah seorang peserta grup saya.
Jadi teman-teman, itulah tadi kisah dari Ibu Dia. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Mungkin ada orang-orang yang nasibnya hampir sama dengan Ibu Dia, kesusahan demi kesusahan dihadapi. Tapi satu hal yang harus kita pegang teguh adalah apapun kondisi kita, ayo kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap masalah-masalah kita. Libatkan Allah dalam semua masalah-masalah kita. Kita melibatkan Allah dalam semua masalah-masalah kita sehingga jalan kita selalu mudah, jalan kita selalu lurus. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah-kisah keajaiban salawat ataupun testimoni salawat, silakan kirimkan kisah-kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan kirimkan kisah testimoni salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.